Selamat jumpa lagi di dalam video pembelajaran bimbingan konseling part 4 khusus untuk kelas 11 SMA dan SMK bersama dengan Ibu Vera Lai. Kali ini dalam video pembelajaran bimbingan konseling kita akan belajar tentang berani jujur itu hebat. Berani jujur itu luar biasa. Tujuan pembelajaran dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai sebuah kejujuran yang akan membawa pada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Apersepsi. Jujur merupakan salah satu pendidikan karakter yang sangat penting dan sangat sulit ditanamkan. Kejujuran adalah suatu sikap yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini harus dilandasi dengan kejujuran. Karena sekali kita berbohong, pasti akan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan berikutnya. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur adalah tulus, tidak culas, dan lurus hati. Jujur terbagi tiga, yaitu jujur dalam berucap, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertindak. Yang dimaksud jujur dalam berucap adalah berkata benar. Selalu berkata benar, selalu berkata tepat. Dan lawan jujur adalah berucap. Dalam berucap adalah berbohong. Dan berbohong adalah mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Seseorang dilarang untuk berbohong karena bisa menyesatkan dan menyengsarakan orang lain. Orang yang berbohong adalah orang yang lemah, orang yang takut dan memiliki jiwa yang sakit. Jadi dengan kata lain, kita diharapkan dapat menjadi orang yang jujur dalam berucap. Yang kedua, jujur dalam niat. Maksudnya apa? Jujur dalam niat adalah berniat dengan tulus ikhlas, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Misalnya, dalam memberikan sumbangan, kita harus ikhlas melakukannya. Kita menyumbang karena berniat untuk menyumbang, bukan karena hal-hal lain yang dapat menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, yang dimaksud jujur dalam bertindak, yaitu melakukan segala tindakan dengan tidak merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Alasan mengapa kita harus jujur. Ada banyak alasan untuk selalu berkata jujur. Pamela Espeland melalui buku Pintar Remaja Gaul mengungkapkan sebagai berikut. Ada alasannya menurut Pamela. Mengapa kita harus jujur? Yang pertama, kamu tidak akan pernah terperangkap dalam kebohongan kalau kamu berkata jujur. Yang kedua, berkata jujur berarti tidak ada orang lain yang bakal disalahkan atas perbuatanmu. Ketiga, menurut Pamela, kebenaran selalu merupakan argumen yang paling kuat. 4. Berkata jujur memberimu kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi.
Kelima, berkata jujur biasanya tidak akan menjerumuskan ke dalam masalah sedalam jika kamu berbohong. 6. Berkata jujur pada seseorang adalah tindakan penuh cinta. Yang ketujuh, berbohong menyebabkan stres lebih berat daripada berkata jujur. 8. Berkata jujur membantu orang-orang yang kamu sayangi lebih percaya dan hormat kepada kamu. 9. Berkata jujur membantumu merasa tenang di dalam hati. 10. Berbohong membuat perutmu melilit tidak karuan. Itu efek dari berbohong. 11. Kebohongan adalah sebuah jebakan. Kebenaran bisa membebaskanmu dari jebakan itu dan memungkinkanmu terus melangkah maju dalam hidup. Yang ke-12, kamu tidak akan pernah menemukan siapa dirimu sebenarnya sampai kamu berani menghadapi kebenaran. Kepada siapa saja kita harus jujur? Yang pertama, dikatakan kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus jujur kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus jujur kepada Tuhan. Yang pertama, kita lihat jujur kepada sendiri. Maksudnya apa? Jujur kepada sendiri adalah suatu sikap memperlakukan diri sendiri dengan baik. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri karena yang membohongi dan yang dibohongi adalah diri sendiri. Yang kedua, dikatakan jujur kepada orang lain. Maksudnya adalah memperlakukan orang lain dengan semestinya. Informasi atau perilaku yang dibuat tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, apalagi demi keuntungan atau kepentingan pribadi. Orang yang selalu jujur kepada orang lain akan dipercaya dan disenangi orang lain. Yang ketiga, yang dimaksud dengan jujur pada Tuhan adalah mengakui fakta bahwa Tuhan itu esa dalam segala sifatnya yang agung, seperti Maha Penyayang, Maha Pemurah. Dampak sebuah kejujuran ini adalah sebuah keikhlasan dan ketulusan pada Tuhan dalam segala tindakan kita. Kiat-kiat untuk dapat terus menjaga kejujuran. Yang pertama, carilah teman yang jujur dan hindari teman yang buruk. Yang kedua, carilah lingkungan yang jujur dan hindari lingkungan yang buruk. Yang ketiga, selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. Yang keempat, selalu mengingat Tuhan atau hidup takut akan Tuhan. Di akhir pembelajaran kali ini, ada kegiatan atau aktiviti peserta didik, yaitu judul kegiatannya identifikasi perbuatan tidak jujur. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mengidentifikasi perbuatan tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, deskripsi kegiatan. Berdasarkan pengalamanmu sehari-hari, tuliskan berbagai macam perbuatan tidak jujur sebanyak-banyaknya yang kamu lihat terjadi di sekitar kamu. Lalu, tuliskan alasan mengapa orang itu tidak berbuat jujur. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran bimbingan konseling. Kiranya video pembelajaran ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.
Bye.